Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang lelaki tua bernama Pak Udin. Sejak kecil, ia sudah mendengar legenda tentang seekor ular raksasa yang menghuni hutan tersebut. Ular itu dikatakan sebagai makhluk jadi-jadian yang hanya muncul pada malam Jumat, mencari anak-anak untuk dimangsa. Meskipun kebanyakan orang menganggap cerita itu hanya mitos, Pak Udin selalu percaya bahwa ada kebenaran di balik legenda itu. Pak Udin hidup sendirian di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Istrinya telah lama meninggal, dan anak-anaknya sudah pergi merantau ke kota besar. Meskipun demikian, ia tetap menjaga desa dengan baik, sering memberi nasihat kepada para penduduk untuk berhati-hati saat malam Jumat tiba. Jangan biarkan anak-anak keluar rumah malam-malam, selalu ia katakan kepada para orang tua. Namun, seiring berjalannya waktu, penduduk desa mulai melupakan peringatan Pak Udin. Anak-anak sering bermain di luar hingga larut malam, bahkan pada malam Jumat. Suatu hari, seorang anak bernama Fahmi bersama teman-temannya memutuskan untuk menjelajahi hutan di malam Jumat. Mereka mendengar cerita tentang ular raksasa itu dan ingin membuktikan bahwa cerita tersebut hanya dongeng belaka. Fahmi dan teman-temannya memasuki hutan dengan berbekal senter dan keberanian anak-anak yang belum mengenal takut. Mereka tertawa-tawa, mengusir rasa takut dengan bercanda satu sama lain. Hutan itu tampak biasa saja, gelap dan penuh dengan suara hewan malam. Tidak ada yang aneh, tidak ada tanda-tanda ular raksasa. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, suasana mulai berubah. Angin dingin tiba-tiba berhembus, dan suara malam menjadi semakin sunyi. Fahmi merasakan bulu kuduknya berdiri. "Mungkin kita harus kembali," katanya dengan suara bergetar. Tapi teman-temannya mengejeknya, menyebutnya pengecut. Merasa tertantang, Fahmi menguatkan diri dan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah gua besar yang tersembunyi di balik semak-semak tebal. Pintu gua itu gelap dan menyeramkan, seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang mendekat. Salah satu teman Fahmi, Putu, berani mendekati pintu gua itu dan menerangi bagian dalamnya dengan senter. "Tidak ada apa-apa di sini," katanya dengan santai. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat ia melihat sesuatu yang aneh di dalam gua. Mata Putu membelalak saat melihat kilatan mata merah di dalam kegelapan gua. Sebelum ia bisa bereaksi, dari dalam gua muncul kepala besar dengan mata bersinar tajam, diikuti oleh tubuh besar dan panjang yang merayap keluar dengan gerakan yang mengerikan. Itu adalah ular raksasa, persis seperti yang diceritakan dalam legenda. Ular itu mengeluarkan suara desisan yang menakutkan, membuat semua anak yang ada di sana terpaku oleh ketakutan. Fahmi dan teman-temannya tidak bisa bergerak. Kaki mereka terasa seperti tertanam di tanah. Ular raksasa itu merayap semakin dekat, membuka mulutnya yang besar, siap untuk menelan mereka. Dalam hitungan detik, ular itu melompat dan langsung melahap Putu, menariknya ke dalam mulut besar yang dipenuhi taring tajam. Suara jeritan Putu menggema di hutan, namun kemudian sunyi seketika. Melihat itu, Fahmi dan teman-temannya tersadar dari ketakutan mereka dan berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Mereka berlari tanpa arah, hanya berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan sebelum ular itu mengejar mereka. Namun, ular raksasa itu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Dalam waktu singkat, satu persatu dari mereka berhasil ditangkap dan dimangsa oleh ular itu. Fahmi, yang terakhir, berhasil mencapai tepi hutan dan hampir sampai ke desa. Ia berteriak meminta tolong, namun suaranya tertelan oleh suara angin malam. Ketika ia hampir menyerah, tiba-tiba ular raksasa itu muncul di depannya, menghalangi jalannya. Mata merah ular itu bersinar dengan kejam, dan mulutnya terbuka lebar, siap untuk menelan Fahmi hidup-hidup. Namun, saat ular itu hendak menyerang, Pak Udin muncul dari kegelapan dengan membawa obor besar. "Mundur, kau makhluk terkutuk!" teriak Pak Udin sambil melambaikan obor ke arah ular raksasa itu. Ular itu berhenti,
seolah-olah takut dengan api. Melihat kesempatan ini, Fahmi segera berlari ke arah Pak Udin. Pak Udin melemparkan obornya ke arah ular itu, membuat makhluk itu mengeluarkan suara desisan kesakitan sebelum melarikan diri kembali ke hutan. Mereka berdua tiba di rumah Pak Udin, dan Fahmi segera menceritakan kejadian mengerikan itu kepada penduduk desa. Namun, ketika mereka kembali ke hutan untuk mencari teman-teman Fahmi, yang mereka temukan hanya sisa-sisa pakaian dan jejak darah. Ular raksasa itu telah lenyap ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan desa dalam ketakutan. Sejak malam itu, desa menjadi sunyi setiap malam Jumat. Orang tua mulai memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah setelah senja tiba. Legenda tentang ular raksasa yang memakan anak-anak menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Pak Udin sering terlihat duduk di depan rumahnya setiap malam Jumat, memegang obor di tangan, berjaga-jaga kalau-kalau ular itu kembali. Fahmi yang selamat dari peristiwa mengerikan itu, tidak pernah bisa melupakan malam mengerikan tersebut. Setiap malam Jumat, ia selalu merasa was-was, seolah-olah ular itu mengintai dari kegelapan, menunggunya lengah. Ia berhenti bermain di luar rumah dan menjadi lebih pendiam. Mimpi buruk tentang ular raksasa yang mengejarnya terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Namun, setelah beberapa tahun, desas-desus tentang ular itu mulai mereda. Penduduk desa mulai berpikir bahwa ular raksasa itu sudah mati atau pindah ke tempat lain. Tapi Pak Udin tahu lebih baik. Ia merasa bahwa ular itu hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Setiap malam Jumat, ia masih berjaga, walaupun tubuhnya sudah semakin renta. Suatu malam Jumat, Fahmi yang sudah dewasa mendatangi Pak Udin. "Saya tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, Pak," katanya. "Saya harus tahu kebenarannya. Apakah ular itu masih ada atau tidak?" Pak Udin memandang Fahmi dengan mata penuh kebijaksanaan dan kesedihan. "Kadang, mengetahui kebenaran tidak selalu membawa kedamaian, Fahmi," jawabnya. Namun, Fahmi sudah memutuskan. Ia mengajak beberapa pemuda desa yang berani untuk masuk ke hutan bersama-sama. Mereka berbekal senjata dan obor, siap untuk menghadapi apapun yang mereka temukan. Pak Udin mencoba mencegah mereka, namun Fahmi bersikeras. "Ini saatnya kita menghadapi ketakutan kita," katanya. Dengan perasaan campur aduk antara keberanian dan ketakutan, Fahmi dan para pemuda lainnya masuk ke dalam hutan. Mereka berjalan jauh lebih dalam daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Udara malam terasa semakin dingin, dan suasana semakin mencekam. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Hutan itu tampak seperti hutan biasa. Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, para pemuda mulai merasa lega. "Mungkin benar, ular itu sudah pergi," kata salah satu dari mereka. Namun, saat mereka hendak kembali, suara desisan terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Dari kegelapan, muncul sosok besar yang mereka takuti selama ini. Ular raksasa itu muncul lagi, lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang Fahmi ingat. Mata merahnya menatap tajam ke arah mereka, dan tubuhnya yang besar berkelok-kelok dengan gerakan yang menyeramkan. Para pemuda berusaha melawan, namun usaha mereka sia-sia. Ular itu terlalu kuat dan cepat. Namun, ketika ular itu hendak menyerang, tiba-tiba terdengar suara lonceng dari desa. Itu adalah tanda bahwa malam sudah larut, dan di desa ada upacara doa yang dilakukan oleh para orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya. Ular itu berhenti sejenak. Matanya yang merah tampak gelisah. Fahmi melihat kesempatan ini dan berteriak kepada para pemuda untuk berlari. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan hutan dengan ular itu mengejar mereka. Namun, ketika mereka hampir mencapai desa, ular itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan suara desisan marah, ular itu kembali ke dalam kegelapan hutan. Fahmi dan para pemuda selamat, namun mereka tahu bahwa ular raksasa itu masih ada, menunggu di hutan untuk malam Jumat berikutnya. Sejak saat itu, penduduk desa semakin memperketat aturan untuk tidak keluar rumah pada malam Jumat. Tak ada satupun anak yang diizinkan bermain di dekat hutan, bahkan pada siang hari.
Para orang tua memastikan bahwa anak-anak mereka berada di rumah sebelum senja, dengan pintu dan jendela terkunci rapat. Legenda tentang ular raksasa jadi-jadian menjadi cerita yang terus disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, selalu disertai dengan peringatan serius. Pak Udin, yang menjadi semakin tua dan lemah, tetap berpegang teguh pada keyakinannya untuk melindungi desa. Meskipun ia tahu usianya tidak akan lama lagi, semangatnya untuk menjaga keselamatan para penduduk tidak pernah padam. Setiap malam Jumat, ia masih duduk di depan rumahnya dengan obor di tangan, mengawasi jalan menuju hutan. Meskipun tubuhnya sudah renta, matanya masih memancarkan tekad yang kuat. Fahmi, yang kini sudah dewasa, menjadi pemimpin desa yang baru. Pengalaman mengerikan yang ia alami membuatnya tumbuh menjadi pria yang bijaksana dan berhati-hati. Ia tahu bahwa ketakutan terhadap ular raksasa itu bukan hanya tentang makhluk itu sendiri, tetapi juga tentang ketakutan yang tersembunyi di dalam diri setiap orang. Sebagai pemimpin, ia memastikan bahwa desanya selalu siap menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Pada suatu malam Jumat yang dingin, ketika desa sedang terlelap dalam tidur, Fahmi merasakan firasat buruk. Ia terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi dahinya. Ia memutuskan untuk keluar dan memeriksa keadaan desa. Dengan membawa obor, ia berjalan melewati jalanan sepi, menuju rumah Pak Udin. Ketika ia tiba, ia menemukan Pak Udin sudah terbaring di tempat tidur. Napasnya tersengal-sengal. Fahmi segera mendekatinya dan menggenggam tangan Pak Udin yang dingin. "Pak Udin, apa yang terjadi?" tanya Fahmi dengan cemas. Pak Udin membuka matanya perlahan, menatap Fahmi dengan pandangan yang sayu. "Fahmi, malam ini, dia akan kembali," bisiknya. Fahmi merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia tahu siapa yang dimaksud oleh Pak Udin. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera keluar rumah dan membangunkan para pemuda desa. Mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. Dengan cepat, mereka menyiapkan obor dan senjata, bersiap untuk melindungi desa dari ancaman yang sudah lama ditakuti. Malam itu terasa sangat panjang. Suasana desa begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Semua penduduk desa tetap di dalam rumah mereka, berdoa agar ular raksasa itu tidak datang. Namun, takdir berkata lain. Tepat saat tengah malam, suara desisan yang mengerikan terdengar dari arah hutan. Ular raksasa itu muncul lagi, dengan mata merah menyala dan tubuh besar yang bergerak lincah di antara pepohonan. Para pemuda desa, yang dipimpin oleh Fahmi, berdiri di tepi desa, menghadapi makhluk mengerikan itu dengan keberanian yang dipaksakan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan ular raksasa itu dengan kekuatan fisik, tetapi mereka tidak akan membiarkan makhluk itu mengambil nyawa anak-anak mereka lagi. Fahmi mengangkat obornya tinggi-tinggi, berharap api bisa mengusir ular itu seperti sebelumnya. Namun, ular raksasa itu tampak berbeda kali ini. Ia tidak mundur karena api, malah maju dengan kecepatan yang menakutkan. Fahmi dan para pemuda lainnya terpaksa mundur, berusaha mencari cara lain untuk menghentikan makhluk itu. Dalam kepanikan, Fahmi teringat akan nasihat terakhir Pak Udin tentang kekuatan doa dan kepercayaan. Tanpa ragu, Fahmi memerintahkan para pemuda untuk berkumpul di tengah desa. Mereka membentuk lingkaran, mengelilingi para wanita dan anak-anak yang sudah ketakutan. Fahmi memimpin doa, meminta perlindungan dari Tuhan agar desa mereka selamat dari ancaman ular raksasa itu. Mereka berdoa dengan khusyuk, menyerahkan seluruh nasib mereka kepada Yang Maha Kuasa. Ular raksasa itu semakin dekat. Matanya menatap tajam ke arah lingkaran orang-orang yang berdoa. Namun, tiba-tiba, terjadi sesuatu yang luar biasa. Langit di atas desa yang tadinya gelap gulita, perlahan mulai dipenuhi cahaya terang. Awan-awan tebal bergerak menjauh, membuka jalan bagi cahaya bulan purnama yang bersinar dengan megah. Cahaya bulan itu jatuh langsung ke tengah-tengah desa, menerangi lingkaran orang-orang yang berdoa dengan damai. Ular raksasa itu berhenti di tempatnya, tampak bingung oleh cahaya yang tiba-tiba muncul. Matanya yang merah perlahan memudar, dan tubuhnya yang besar mulai mengecil. Suara desisan yang menakutkan berubah menjadi rintihan pelan,
seolah-olah makhluk itu merasakan penderitaan yang mendalam. Dalam hitungan detik, ular raksasa itu berubah menjadi seekor ular kecil yang lemah dan tidak berdaya. Fahmi dan penduduk desa menyaksikan dengan takjub saat ular itu perlahan-lahan merayap pergi, menuju hutan tanpa meninggalkan jejak. Saat makhluk itu menghilang di antara pepohonan, desa kembali tenang. Cahaya bulan tetap bersinar terang, seolah-olah memberikan restu dan perlindungan kepada desa yang baru saja selamat dari ancaman mengerikan. Fahmi merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa kekuatan doa dan kepercayaan telah menyelamatkan mereka. Malam itu menjadi saksi dari keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Penduduk desa yang lain pun merasakan hal yang sama. Mereka memandang Fahmi dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, menyadari bahwa desa mereka telah diselamatkan oleh kepemimpinan dan keberanian Fahmi. Sejak malam itu, ular raksasa itu tidak pernah muncul lagi. Desa kembali hidup dalam ketenangan, dan legenda tentang ular jadi-jadian menjadi cerita lama yang disampaikan dengan rasa syukur. Penduduk desa terus menjaga tradisi doa bersama setiap malam Jumat, mengingatkan diri mereka tentang kekuatan iman dan perlindungan ilahi. Fahmi, yang sekarang menjadi pemimpin desa yang dihormati, selalu memastikan bahwa desanya tetap aman dan damai. Ia tidak pernah melupakan peristiwa malam itu, dan terus menceritakan kepada generasi muda tentang pentingnya kepercayaan dan keberanian. Meskipun ular raksasa itu telah pergi, pelajaran tentang kekuatan doa dan perlindungan Tuhan tetap hidup di hati setiap penduduk desa. Dan setiap kali cahaya bulan purnama bersinar terang di langit malam, mereka tahu bahwa mereka tidak pernah sendirian.